Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Latukau, salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pemeliharaan rumput laut. Pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjang garis 81.000 km merupakan kawasan pesisir dan lautan yang memiliki berbagai sumber daya hayati yang sangat besar dan beragam. Berbagai sumber daya hayati tersebut merupakan potensi pembangunan yang sangat penting sebagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya yaitu rumput laut atau alga, yang merupakan komoditas ekspor yang potensial untuk dikembangkan. Jenis rumput laut yang bernilai tinggi antara lain adalah Rhodophyceae, merupakan rumput laut penghasil agar-agar dan karaginan. Sedangkan Paeophyceae merupakan penghasil alginat. Beberapa jenis rumput laut penghasil agar-agar diantaranya Gracilaria sp, Gelidium sp, Gelidiella sp. Rumput laut penghasil karaginan adalah Eucheuma sp, Euchema catoni, sedangkan penghasil alginat adalah Sargassum dan Turbinaria. Adapun tujuan dari pembuatan tugas ini yaitu untuk memenuhi persyaratan mata kuliah teknik budidaya laut. Berikutnya yaitu biologi kultifan, klasifikasi dan morfologi. Rumput laut atau alga merupakan tumbuhan laut yang tidak dapat dibedakan antara akar, daun, dan batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut talus. Berdasarkan kandungan pigmen yang terdapat dalam talus rumput laut, maka dapat dibedakan Chlorophyceae atau alga hijau, Rhodophyceae atau alga merah, dan Paeophyceae atau alga coklat. Ketiga golongan tersebut mempunyai nilai ekonomis penting karena kandungan senyawa kimianya. Berikut yaitu klasifikasi rumput laut. Divisi Rhodophyta, kelas Rhodophyceae, ordo Gigartinales, famili Soliraceae, genus Eucheuma, spesies Euchema catoni. Dengan habitat aslinya, kadar garam yang sesuai untuk pertumbuhan rumput laut berkisar antara 28 sampai 35 ppt. Salinitas yang baik berkisar antara 28 sampai 34 ppt dengan nilai optimum adalah 33 ppt. Untuk memperoleh perairan dengan salinitas demikian, perlu dihindari lokasi yang berdekatan dengan muara sungai. Suhu yang baik untuk budidaya rumput laut jenis Euchema catoni berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kecerahan yang baik untuk pertumbuhan rumput laut yaitu 60 sampai 80 cm, sedangkan pH air yang optimal untuk pertumbuhan rumput laut ialah 7 sampai 8. Kecepatan arus yang baik untuk budidaya Euchema catoni adalah 20 sampai 40 cm per detik. Euchema dengan ciri-ciri umum yaitu diantaranya 1. Berwarna merah, merah coklat, hijau kuning. Tali atau kerangka tubuh tanaman, bulat silindris atau gepeng. Substansi atau tali gelatinus dan atau kartilagenus. Lunak seperti tulang rawan. Berikutnya yaitu memiliki benjolan-benjolan dan duri. Berikutnya yaitu teknik budidaya rumput laut. Yang pertama, pemilihan lokasi dan persiapan media. Budidaya rumput laut atau Euchema catoni dilakukan di tambak tandon dengan luas petakan 1.500 meter persegi. Kegiatan persiapan yang dilakukan yaitu penambalan kebocoran pada bak tandon. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan adalah perairan cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak, tersedianya sediaan rumput alami setempat, kedalaman tidak boleh kurang dari 2 kaki atau sekitar 60 cm, dan pada saat surut terendah tidak lebih dari 7 kaki. Berikutnya itu pemilihan bibit. Ciri-ciri bibit yang baik adalah yang pertama mempunyai cabang yang banyak dengan ujungnya yang berwarna kuning kemerah-merahan. Yang kedua mempunyai batang yang tebal dan berat. Yang ketiga bebas dari tanaman lain atau benda-benda asing. Adapun ciri-ciri rumput laut yang kurang baik yaitu yang pertama warnanya kusam, yang kedua ada bintik penyakit, yang ketiga batang membusuk, dan yang keempat bau tidak segar. Berikutnya yaitu penyediaan bibit. Bibit rumput dapat berasal dari stok alam atau dari hasil budidaya. Pengadaan bibit untuk budidaya rumput laut dilakukan dengan vegetatif atau sistem stik, serta tidak menutup kemungkinan pengadaannya dilakukan dengan cara generatif atau sistem pembiakan spora. Bibit yang akan ditanam harus dalam keadaan segar, mudah tumbuh, dan mempunyai banyak cabang atau talus. Bibit sebelum ditanam sebaiknya disimpan pada tempat yang teduh dan terlindung dari sinar matahari. Adapun kriteria bibit rumput laut
Euchema cottoni yang baik adalah yang pertama mempunyai banyak cabang, rimbun dan percabangannya panjang serta runcing. Yang kedua, tidak tergores atau terkelupas talusnya. Yang ketiga, warna spesifik cerah dan tidak layu. Yang keempat, pada bagian ujungnya terdapat tunas baru atau muda. Dan yang kelima, tidak terinfeksi penyakit. Berikutnya yaitu pengadaan bibit. Tahap selanjutnya yaitu menyediakan bibit rumput laut yang dibeli dari petani lain seperti petani dari Kampung Arar, Kampung Kalobo, atau Dinas Perikanan. Kemudian bibit diseleksi. Penyeleksian bibit dilakukan dengan mengambil bibit yang baik. Bibit yang digunakan adalah yang telah berumur 25-35 hari. Yang berikut yaitu pembuatan tali. Sebelum pengikatan bibit dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pembuatan tali sebagai pengikat bibit rumput laut. Adapun tahapan pembuatan tali rumput adalah yang pertama, tali pengikat bibit dipotong sepanjang 30 cm. Yang kedua ujung tali dipertemukan dan diikat. Yang ketiga, salah satu ujung tali dimasukkan ke dalam tali ris menggunakan coban atau paku. Yang keempat, tali bibit yang sudah dimasukkan ditarik salah satu ujungnya atau dinamakan cara tali simpul pangkal. Yang berikutnya yaitu pengikatan bibit. Hal pertama dalam pengikatan bibit adalah mengambil bibit yang telah disediakan, lalu dicuci dengan air laut. Setelah melakukan pemilihan bibit yang baik, dalam pemilihan bibit yang baik perlu adanya penanganan terhadap bibit yang sudah busuk atau terserang penyakit dengan cara memotong rumput laut yang terserang penyakit. Setelah penyeleksian bibit selesai, bibit ditimbang dengan berat 100 gram. Setelah ditimbang, ikat bibit pada salah satu cabang atau mata tali rafia yang telah diikatkan pada tali ris. Lakukan hal tersebut berulang-ulang hingga cabang-cabang tali rafia yang terdapat pada tali ris terisi semua dengan bibit rumput laut. Berikutnya yaitu penanaman bibit. Setelah pengikatan selesai, maka selanjutnya yaitu penanaman bibit. Penanaman bibit dilakukan pada sore hari dengan membawa tali ris yang telah diikatkan rumput laut menuju lokasi budidaya. Penanamannya dilakukan dengan kedua ujung tali ris diikatkan pada karung yang telah diisi batu atau pasir. Jarak antara masing-masing tali tersebut yaitu 30 cm. Yang berikutnya yaitu perawatan rumput laut. Seminggu setelah penanamannya, bibit yang ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik melalui pengawasan yang teratur dan kontinu. Adapun kegiatan perawatan yang dilakukan yaitu pertama, membersihkan dengan cara mengguncang atau menggoyang-goyangkan tali tanaman dari tumbuhan pengganggu seperti lumut, sargasum, dan kotoran lainnya yang menempel. Yang kedua, menggantikan tanaman rumput laut yang sakit atau rontok karena terserang penyakit atau hama. Yang ketiga, mengusahakan tanaman bersih dari pengaruh pencernaan air. Yang ketiga, mengusahakan tanaman bersih dari pengaruh pencemaran air. Berikutnya itu monitoring kualitas air. Pengukuran parameter kualitas perairan dilakukan secara fisika dan kimia yang dilakukan satu kali selama pengamatan pertumbuhan rumput laut Euchema cottoni. Pengukuran secara fisika meliputi suhu, kecepatan arus, kedalaman, dan kecerahan. Dilakukan di lokasi budidaya rumput laut Euchema cottoni. Pengukuran parameter kimia meliputi salinitas, oksigen terlarut atau DO, dan derajat keasaman atau pH. Berikutnya yaitu pertumbuhan. Keberhasilan produksi rumput laut dapat dicapai dengan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung dalam budidaya laut. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain pemilihan lokasi budidaya yang tepat, penggunaan jenis yang bermutu baik, teknik atau metode budidaya yang tepat, serta panen dan pasca panen. Berikutnya itu penanganan hama dan penyakit. Hama dan penyakit sangat mengganggu pertumbuhan rumput laut dan daya hidup rumput laut. Hama rumput laut pada umumnya merupakan organisme yang memangsa tanaman rumput laut, sedangkan penyakit rumput laut merupakan suatu gangguan fungsi yang terjadi perubahan anatomi dan struktur yang normal, seperti terjadinya perubahan dalam laju pertumbuhan dan penampakan atau warna, bentuk, dan lain-lain, yang dapat berpengaruh pada hasil produktivitas. Terdapat beberapa hama yang mengganggu proses pertumbuhan rumput laut jenis Euchema cottoni. Yang pertama yaitu lumut. Lumut hidup menempel pada tubuh rumput laut. Apabila tidak cepat diambil atau dibersihkan dapat mengganggu pertumbuhan rumput laut yang lain karena rumput laut di sini akan mengganggu pertumbuhan rumput laut, menyebar dan mempengaruhi kehidupan rumput laut. Cara pengendaliannya dengan menggoyang-goyangkan tali ris agar rumput tersebut jatuh.
Yang kedua yaitu ikan. Ada beberapa jenis ikan sebagai pemakan rumput laut, diantaranya ikan bandeng. Ikan tersebut memakan bagian ujung talus sehingga ujung talus tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Rumput laut yang dimakan ikan biasanya berbentuk kecil dan warna ujung talus coklat busuk dan lembek. Cara penanganannya dengan memotong bagian ujung talus yang dimakan ikan menggunakan pisau. Berikutnya yaitu terdapat beberapa penyakit yang mengganggu proses rumput laut, yang diantaranya yaitu penyakit ice. Penyakit ice adalah penyakit yang ditandai dengan adanya warna putih pada talus rumput laut yang akan menyebabkan talusnya putus. Munculnya penyakit ice dapat disebabkan oleh kondisi perairan budidaya yang kurang nutrien. Ketersediaan yang cukup dari nutrien memberi dampak penyembuhan dan ketahanan terhadap penyakit ice rumput laut. Berikutnya yaitu panen dan pasca panen. Rumput laut dapat mulai dipanen setelah berumur sekitar 6 minggu atau 2 bulan setelah tanam atau telah memiliki berat perikatan sekitar 800 gram. Cara memanen rumput laut pada saat air pasang adalah dengan cara mengangkat seluruh rumput laut ke darat, kemudian tali rafia pengikat dipotong, sedangkan pada saat surut permanen dapat dilakukan secara langsung di lokasi budidaya. Setelah dipanen, sebaiknya rumput laut segera didistribusikan ke lokasi yang memang dituju sebagai pasar agar kualitas rumput laut tidak mengalami penurunan. Adapun simpulan dan saran dari tugas ini yaitu, pertama, simpulan. Teknik budidaya rumput laut jenis Euchemocotoni adalah pembuatan sarana budidaya rumput laut jenis Euchemocotoni, pembibitan, perawatan, dan panen. Yang kedua, pengukuran parameter kualitas air, suhu yaitu 27 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Salinitas yaitu 17 sampai 20 ppt, pH 6,5 sampai 7,5. Yang ketiga, hama yang ditemukan dalam kegiatan budidaya selama praktik adalah lumut, lata, dan cacing laut. Cara penanggulannya adalah dengan menggoyang-goyangkan tali tempat rumput laut terserang hama agar hama tersebut terlepas, atau dengan memotong rumput laut yang terserang hama. Berikutnya yaitu saran. Saran yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan tugas ini yaitu, pertama, sebaiknya unit budidaya dipasang 1 meter dari permukaan air. Hal ini dilakukan agar rumput laut yang dibudidayakan terhindar dari air hujan dan penetrasi cahaya matahari yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya perlengkapan alat-alat untuk mengukur parameter kualitas air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.